Yang kami hormati, yang kami cintai Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jatiwangi, yang kami hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta tata usaha SMP Negeri 2 Jatiwangi. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita keseharian dengan sebaik-baiknya, terutama melaksanakan saum Ramadan, insya Allah di hari yang ke-10. Salawat dan salam. Ya, teman kita ada yang 11, ada yang 10. Ada versi Pak, ada versi quick count. Iya. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan khususnya kepada kita semua. Semoga kita termasuk umatnya yang setia menjalankan risalahnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini ada satu momen yang harus kita wajib syukuri, bahwa kita diberikan kesehatan dan kebersamaan untuk tiada henti-hentinya mendidik putra dan putri kita di SMP Negeri 2 Jatiwangi. Budaya positif yang diterapkan di sekolah kita sangat luar biasa dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain, di mana untuk melaksanakan satu kegiatan saja di sekolah lain itu sangat kerepotan, tapi di kita alhamdulillah budaya positif itu budaya positif itu menumbuhkan semangat bagi kita semua, sehingga semua kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Selamat datang Pak Kelas. Bapak dan Ibu sekalian, lain daripada yang lain. Hari ini kita berkumpul di sini, tentunya ada sesuatu hal yang ingin disampaikan oleh kurikulum dan kurikuluman, ya, yang sebelumnya ada sedikit edaran atau instruksi kalau kita mau melaksanakan rapat dinas dan sebagainya. Tetapi hari ini kita juga akan nanti mendengarkan bersama apa yang arahan yang akan disampaikan oleh kurikulum untuk kita semua. Dan hari ini Pak Korwas, mohon maaf kita menggunakan seragam yang berbeda dari yang lain, mohon dimaafkan. Tapi kalau teman-teman yang sedang bertugas di pesantren Ramadan tetap menggunakan busana muslim, ya, gitu. Bapak dan Ibu, terkait dengan yang sekarang sedang trending, baik itu di media sosial, terkait dengan bagaimana guru itu diberikan satu tantangan zaman, bagaimana bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, dengan sejawat. Apa itu? Yaitu adalah aplikasi PMM. Alhamdulillah di kita yang sudah melakukan aksi nyata banyak Pak. Yang sudah lulus dan mendapat sertifikat juga tidak sedikit, banyak juga. Yang harus perbaikan, yang harus kolaborasi lagi juga ada. Jadi nano-nano itu Pak. Ya. Jadi PMM itu adalah sesuatu hal yang tidak usah kita takuti, tapi biarkan mengalir. Kenapa? Karena itu salah satu daripada tuntutan kementerian zaman sekarang. Yang selanjutnya, kita juga terus terang merasa kebingungan bagaimana melakukan observasi, ya, observasi di kelas.
Nah, sehingga tahapan-tahapan itu kita lalui dengan ya tertati-tati begitu. Komunikasi dengan Pak Agus, kebetulan ada PIC, kemudian kolaborasi dengan yang lain, ini menumbuhkan satu kegalauan bagi kami. Nah, mungkin dari itulah Bapak dan Ibu, kita samakan persepsi hari ini sebelum kita nanti menikmati Ramadan, kemudian menikmati Idul Fitri. Nah, bagaimana kita menyelesaikan tugas-tugas kita untuk melaksanakan observasi, Bapak Ibu ya, observasi. Kemudian juga bagaimana menyelesaikan aksi nyata yang perlu perbaikan atau menambah aksi nyata di PMR. Nah, itu dua hal Bapak yang jadi kegalauan kami adalah tentang pelaksanaan observasi dan PMR. Nah, itu. Jadi kami minta arahan dari Bapak tentang bagaimana kami menyelesaikan tahapan observasi di lapangan, kemudian memasukkannya ke aplikasi di platformnya, gitu. Ya. Itulah yang jadi sumber kebingungannya hari ini. Mudah-mudahan nanti ketika Bapak menjelaskan hari ini, kedepannya tidak ada lagi kegalauan dari kami semua. Barangkali dari Ibu Haji atau Kepala. Ya, terima kasih Bu Haji untuk hal ini. Kegalauan itu Pak, mohon untuk dibantu oleh Bapak apa yang harus kami lakukan untuk saat ini. Mangga Pak, semoga. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan saya, alhamdulillah bisa hadir di sela-sela kesibukannya, Pak Pengawas Pembina di SMP Negeri 2 Jatiwangi, sekaligus Bapak Koordinator Pengawas Kabupaten Majalengka. Selamat datang Pak. Tak lupa saya sampaikan ucapan terima kasih juga kepada rekan-rekan semua, dari mulai para wakil kepala, pendidik dan tenaga pendidikan yang alhamdulillah pada hari ini kita kompak untuk berada di ruangan ini semuanya. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya kepada kita. Tentu saja salah satunya adalah nikmat sehat ya, yang membuat kita bisa berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'innya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan selalu diberikan kekuatan untuk taat dan patuh terhadap ajaran-ajaran yang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya banggakan, ada beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Makanya saya mengganggu tadi berbicara dengan ibu dari kekurikuluman, dan alhamdulillah saya menjanjikan, karena kebetulan hari ini agendanya padat juga saya. Kebetulan ada tetangga yang harus ke rumah sakit mitra, tapi Bu Haja ngotot, Pak bisa nggak besok? Ya saya upayakan, ini dinas gitu. Jadi kali itu ini disimpan gitu ya. Terus juga saya akan ke Bandung, tapi bisa sorekan gitu alamat ya gitu. Pas Pak Haji Ayu, mana Pak Haji Ayu itu? Ada ya tadi juga pagi-pagi udah nelpon, Pak air di desa, insya Allah ya. Kita sedang mengusulkan status tanah kita ini. Nah, cek Pak Haji Ayu ada ambil perwas tuh, mumpung jelema ieu kepalana. Jadi mana Pak Haji Ayu nanti itu teh? Mohonnya. Jadi kamu harus beres Pak, katanya. Karena terus terang Pak Perwas ini status tanah ieu sararas nama urang ke indung ke Bapak. Ya. Lamun dina motor mah BPKP STNK. Nah, belas Ibu Nalis. Bu Yuyun yang hafal karar itu. Ketika saya ditanya ke desanya, Pak apa sudah yang Bapak miliki? Oh, sertifikat tegaduh. Iya, tegaduh. Kayak kata anak di mana? Nyao, pokoknya saya kadinya mah tahun 88 saya SMP 2. Akhirnya Pak Kuhu kuring direk nanya, Pak Kuhu ya sertifikatnya, ya pada desa Timur-Elam. Tuh ayah Pak, dan gimana? Ini nenek moyang, sarwa SMP 2 itu nenek moyang. Nah, jadi kan perlu dibereskan, insya Allah kayaknya hari ini
Nah, mumpung masih ada waktu gitu ya, ingin dibereskan. Jadi nanti kita berbentuk sertifikat, kayak sertifikat kan orang teh, gitunya. Jadi di zaman Pak Haji ini kita dibereskan teh. Mumpung Pak Asep Suhara budaya, dan kekuningan semua tuh beres. Nah, jadi hayang beres gitu. Mudah-mudahan ini secepatnya beres. Tidak ada tunggakan-tunggakan kita. Itu jadi itu 7:30 katanya. Ya udah, nanti saya briefing dulu. Jadi ini agendanya kepada. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, alhamdulillah untuk kelas 7 pengembangan budi pekerti kita sudah beres ya Ustaz. Dan sekarang mulai kelas 8. Jadi yang mengajar di kelas 8 bukan berarti Pak berarti kami bisa di rumah, tidak gitu ya. Tapi siap melihat teman-temannya yang termasuk dalam jajaran kepanitiaan memberikan materi dan kita membimbing anak-anaknya untuk selalu masuk di ruangan aula gitu. Jadi tidak culbur lah gitu. Dan alhamdulillah kemarin 3 hari kelas 7 kita tidak culbur, pulang sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan oleh kita gitu ya. Nah itu jadi kita akan melaksanakan yang mudah-mudahan berakhirnya itu pada hari Rabu minggu depan Ustaz ya gitu. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu, ini mungkin ada berita baik, berita jelek. Berita jeleknya dinantikan lah. Kita berita baiknya dulu aja, gitu ya. Karena tadi ketika saya masuk ke sini juga teman-teman sudah pada bu aja habis itu baca kata, Pak bingung, Pak Yo bingung, gitu ya. Nah, berita baiknya menurut kabar yang memang belum tentu, tapi bisa dipercaya juga. Mudah-mudahan THR PNS dalam ini ASN dengan P3K itu akan keluar di bulan Maret Pak Perwas ya gitu. Jadi kita ayalah jam meser nama gitunya. Tanggal 22 itu pensiunan. Tanggal besok pensiunan itu keluar. Nah, mudah-mudahan secepatnya gitu ya. Selanjutnya juga nah ini Pak bagaimana sekolah gitu ya. Mana boleh cinta kayaknya. Aduh, sekolah udah kumaha deunya. Kalau sekolah itu, ini kebetulan Pak Korwas, di setiap sekolah Pak, saya tidak pernah menganggarkan dari dana bos untuk THR gitu. Karena memang tidak boleh gitu. Jadi yang namanya sekolah memberikan THR juga, itu mah bukan THR. Ngan saukur jam murid kembang, ngembang bulan boboran, boboran gitu lah. Ya. Kalaupun diberikan untuk daging, paling cukup tahun kemarin juga saparapatnya daging. Nah, itu kalau bulannya penuh 12 bulan. Sementara sekarang hanya 11 bulan Bu Yuyun ya. Berarti kalaupun Anda, kalaupun diberikan daging paling saons daging Pak. Ya. Kami upayakan terus terang saons daging maya. Ya. Tapi terus terang ada di beberapa sekolah Pak Korwas Punten hanya diberikan kepada yang non PNS katanya ya. Ini kami tidak. Kemarin saya sudah ngobrol dengan kehumasan, udah ngobrol dengan kesiswaan, dengan kekurikuluman. Jadi kami menyamaratakan karena ini hak personal Pak ya. Hak personal itu ya sama rata lah. Dari mulai kepala sekolah Punten sampai Pak Atoy itu sama, tidak ada pembeda. Nah, kalau buat kedah nama mana nu ngatur teh pandanya. Kedah nama Pak Korwas ke bagian sekolah ya teh. Kayaknya. Ya buat Tapi enggak orang rencana nata. 2 genep. Nah, sabudak sakrik angge meser daging saon. Jadi lagi ini. Kenapa digambaran sapi seperti Kitinya. Nah, kumaha deui urang teh karena kita tidak pernah menganggarkan dari dana bos ya. Dari mana saja Pak, insya Allah karena kita juga berusaha, berupaya ya. Mungkin dari koperasi siswa, dari koperasi guru tidak ada, dari koperasi siswa, dari aula, ya, dari kehumasan, warung dan sebagainya lah. Karena itu Pak, jadi jelas tidak mungkin besar gitu ya. Paling juga seadanya. Jangan disamakan. Kemarin sempat saya ngobrol dengan Ibu Kiki ya, mana Bu Kiki nya? Ada ya Bu Kiki ya. Kalau di SMA Ligung itu sampai satu warung Bunda 15 juta. Oh, tuh taruh Bu Kiki. Ya. Nanti kok ide, Pak,
Aduh Bu, kalau di SMP 2 tidak mungkin begitu. Ini kebetulan ada Pak Korwas, pasti Pak Korwas lebih tahu aturan daripada saya. Kalau itu terjadi di Majalengka, bisa ke kepala sekolah direntukannya. Mengapa? Karena kan sekolah itu sebenarnya aset Pak. Kita tidak memiliki apa-apa, tugas rumah ngajar. Dan semuanya juga aset milik siapa? Dari Pemkam. Apa buktinya? Pak Heri mana? Nah, yang saat itu jeung gubernur nggak tahu aset. Oh, hiji bagi budak-budak jadi gubernur. Bu aset tetepnya memang kita mah aset beli Pemda. Tidak mulai usaha naon di sekolah ini kadang amat kota. PKAD, kita udah PKAD itunya. Seperti yang terjadi di SMP 3, SMP 2, SMP 5 Bandung. Sebelum Covid itu kan ibaratkan tugas sekolahnya Akarwas. Gara-gara itu warung. Ya. Jadi kalaupun ada usulan, Pak, warung kita kelola, ulah guru-guru kita, wah nggak bisa. Intinya guru mengajar, itu bisa ngelola warungnya. Jadi enggak gitu malah. Dulu kau kami kebijakan kapayunnya jatuh kukuring karena dihuit ulah. Dikaji. Nah itu jadi hal-hal yang membahagiakan kukuring mudah-mudahan lah. Jadi nanti Bapak akan menerima itu satu amplop ya. Tapi di situ ada tulisan itu misalnya di rumah Sakio, di Sakio biasalah. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Nah, walaupun sawarna ge pan aya urangna ikhlas jeung urangna bungah mah biasa kaos wajahnya. Daripada ageng tapi keikhlas ke bunga kalau para saya bajinya. Mangga naon nah itu. Yang selanjutnya Bapak dan Ibu alhamdulillah sekarang sudah juga dipetakan tentang P3K yang bisa naik berkala gajinya. Sudah saya sampaikan ya. Bu Yuyun udah pada mengumpulkan berkasnya. Ada sudah sebagian. Hari ini ya. Sok kumpulkan. Udah Pak Ustadz Saripudin dan yang lain-lainnya banyak lah. Bu Erna, Pak Firman itu yang P1 dengan P2. P1, P2, Pariko mah belum ya Pariko gitu nanti. Nah, itu. Jadi kita upayakan berbagai hal. Terus Pak Korwas kami sedang mengupayakan ini masih ada 2 orang teman yang seharusnya sudah mendapat RUPTK tapi belum gitu. Saya sudah ke sana kemari dan memang sampai sejauh ini harus ada surat keputusan dari kabupaten, jadi masih kami menunggu. Tapi kita coba untuk berbagai hal, mudah-mudahan Ibu Dipia dan Ibu Lucia ada solusi-solusi sebelum saya pensiun gitu. Mudah-mudahan gitu. Karena dalam aturannya sudah jelas ditentukan ini harus ada surat dari kabupaten. Nah, itu mudah-mudahan dan segala sesuatunya alhamdulillah sampai detik ini Bu Yuyun menyediakan nasi tidak? Untuk cenanya. Saya mau nanya tuh cenah. Bayana dari judulnya dia Bu Hajat ke saya minta apa? Minta rapat, minta briefing. Sekarang? Briefing ya briefing mah Allah bayananya. Kalau rapat setiap saat saya gitu dah. Sebentar lagi briefing buku kurikulumnya yang geus wayahna teh aya gitu. Geus urang kumpul kangge saon daging lah gitunya. Nah itu hal-hal yang mungkin akan membahagiakan kita. Salah satunya yang sangat membahagiakan ya kita sekarang ini dalam keadaan saum kita berkumpul untuk bersilaturahmi, mudah-mudahan nambah pahala buat kita ya. Nah terus apa Pak yang memberatkan kita? Sebenarnya dianggap berat ya berat, dianggap ringan ya agak berat. Mengapa? Terus terang Pak Korwas, ini kebetulan ada Pak Korwas juga, nanti bisa memberikan ketua-ketua terhadap kita mumpung kesini gitu ya. SMP 2 Jatiwangi ini termasuk salah satu sekolah yang akan mengajukan status menjadi merdeka apa? Berdui dulu deh. Bukan berbagi. Mandiri berubah. Mandiri berubah itu SMP 2 adalah sekolah paling akhir Pak, hari terakhir dan jamnya juga 12 terakhir. Beda dengan SMP 1 dari awal sudah mencatatkan diri gitu ya. Nah, mengapa? Kami mencoba dulu nih, apa kira-kira kendalanya gitu. Jadi kalau saya menentukan sesuatu itu tidak langsung blak gitu ya.
Tapi apa nih kendalanya? Tapi ternyata setelah kendalanya saya ngobrol dengan Pak Agus, saya ngobrol dengan Pak Nana yang pada waktu itu masih CGP ya Pak Ustadz ya, Pak Agus. Nah, Pak, kendalanya mungkin ini, tapi solusinya ini. Ya oke lah. Jadi di hari terakhir kita plung. Tapi alhamdulillah Pak, walaupun kita hari terakhir, sekarang untuk ke PMM-nya SMP 2 Jatiwangi hampir semua saya sudah masuk ke PMM. Mengapa? Kita sekarang sedang ada reaksi nyata observasi ya. Itu observasi. Observasi awal, pra-observasi. Sudah berapa persen yang masuk itu ke sana? Kemarin ada yang gagal seberapa orang ya? Gagal nama baju kepalanya angker baik. Upload foto semua Pak di sini. Nah, tapi saya ngobrol di wetan deh, di wetan hanya berapa orang gitu. Nah, di wetan hanya berapa orang, kalau di kita mah semua gitu. Walaupun kesiapan awalnya ya siap di wetan daripada di sini gitu. Tapi tindak lanjutnya mungkin video mah insya Allah soklah keinginan saya sering bantu. Dan alhamdulillah saya melihat tidak ada ya, sekarang ada Pak Firman dengan Ibu Ipa lagi PPG ya sekarang. Udah lulus? Belum, tapi sedang gitu ya. Nah, masih menunggu. Itu kami saling bantu Kak. Dan dikerjakan di sekolah. Dewi juga ya. Makanya sampai jam 3 di sekolah, sampai jam 3 Ibu ya. Oke lah. Jadi apa yang ada di sekolah fasilitas gunakan. Dawaiti insya Allah disilakan. Walaupun tidak besar, bandwidth-nya berapa kita separuhi sekarang? 200 ini. 200 bandwidth-nya gitu. Di BBT kekuringkan itu sama hari kata 20-nya akhirnya ke 200 naiknya saudara tingkat kata ibu eta sebagian dari bayar anak 200 itu sekarang gitu ya. Bersua listrik gua gitu sok gunakan dari rumah seperti kurang lah jam kurang gitunya. Nah tapi dia wayahna siri bantuan anu teh apa kan bantuan perusahaannya. Mengapa? Kita itu sekarang di SMP 2 ada 2 generasi. Nah, ada generasi gesel, ada generasi patromak, tak bukan itu manusia yo. Generasi patromak, kerjaan skripsi nanti orang lain pudel, tapi ku brokernya, kolok, keren, buku ya. Nah orang riut kayak di bawah dia mah, tak bantuan dia teh kudu orang deh. Golongan ku nungalora lah pokoknya mah, rikonya. Yogi tak bantuan anu kalau teh karunya ulah di alam kebun baik tapi insya Allah di sini dibantu Pak, di sini dibantu. Jadi ada bantuan-bantuan, kita tetap bekerja sama. Memang kita satu keluarga besar SMP 2 Jatiwangi. Nah terus muncul sekarang permasalahan Pak, ini bagaimana? Kemarin saya sudah berbicara dengan Pak Agus ya, Pak Agus ya, pas lah. Soalnya begini, ada yang disayangkan Bapak Ibu. Mengapa disayangkan? Kalau saya atau kalau ini kejadian PMN-nya tahun kemarin, saya masih siap lah terus terang. Sok nepi ka mana gitu ya. Ya urang mah Pak Haji ya tukangna kurilingan itu iya nya. Nepi ka Kasab di Jakarta saberapa kali urang lagi. Nepi ka terus terang mah kuring sadap jeung Pak Haji ya. Teh nyaho alamat, kita turun Pak Haji teh turun ji. Atuh aing kita turun. Dewek kanu ojek, kuring tuturkeun tanya alamat ieu atas kitu dah. Urang keur ka mana lagi? Ya, tak jeung Pak Haji, tak turun Pak Haji na, anu ojek kuing tuturkeun ka mobil. Jadi kisah perjuangan udah jeung ieu bae. Jadi urang teh, hayu urang teh banyak. Kayak kemajuan sekolah mah, ngan ari ayeuna mah kuring waktu lagi kali. Sabarahanya 222 jam genep menit. Nah, kali sakitu deui. Nah, nyerek kumaha ya? Geus teu yang Pak, omong-omong baheula mah geus MPP gitu. Maka kita coba cari solusi. Tetap saya juga bertanggung jawab, tidak ingin Bapak Ibu nanti terhambat berbagai hal. Nah, kemarin Pak Agus kita sudah ke praobservasi ya. Udah. Ada kendala tidak di situ? Ada yang masih ditolak praobservasinya? Tidak ada, udah masuk semua. Nah, berarti kita masuk ke observasinya. Nah,
Di praobservasi nanti Bapak Ibu ada yang lembaran seperti ini ya. Nah, ada lembaran. Kalau bisa mah, oke dibuka ya, itu di situ bisa. Ada. Ada di itu masing-masing Pak. Ada ya di masing-masing juga. Terus saya berarti nyata. Sok darah melang. Kukuring kayak kali di tanda tangan, gitu nya. Nah, di darah melang. Terus dibagi, dia nak merenungan teh. Formatnya ya, udah dibagi formatnya. Sok darah melang, kayak kukuring cari tanda tangan, diraha lagi lah. Kabarin ngabuburit, isukan kukuring di tanda tangan, gitunya. Pak bisik salah, punten dari kuring lebat nyarios, da ai kuring guru bahasa Indonesia. Urang rumusna try and error, gitunya. Jadi urang mengingat-ingat mistake, ulah error we urang mah. Coba walaupun salah. Lamun mistake salah deui nya geus malah gitu. Bapak kumaha da abdi mah teu biasa. Ada urang ge keur militer jadi guru ge teu bisa kabehan ge. Ngan kita coba gitu aja lah. Kita berupaya mencoba, adapun kalau salah keundang kayaknya meureun aya pemberitahuan. Misalnya teh observasi Anda ditolak karena sama persis dengan punya si B. Ayah kemarin jadi gitu deh. Di aksi nyata. Upaya yang diperiksa di itu teh, diperiksa walaupun tingku robot tingku naonnya. Jadi ulah sarua teuing lah. Nah, kuringna misal pakai baju batik hari katanya, menghiji panah aja kuring. Pakai kacamata ayahnya, pakai batik kayaknya tuh pakai kacamata sok kali lihat. Batik lagi mau 5 watt berarti kuring teh. Ganti deui jadi artis. Ada itu sama seperti yang ngajar dia. Dan memang ada nyatanya gitu. Ikhlas sama itu di budak masing-masing. Silakan itu ya. Nah ini sudah dibuatkan ya. Yang pra di sana ada pengisian. Nah tujuan pembelajaran, area pengembangan yang hendak dicapai, strategi yang dipersiapkan dan catatan khusus observer. Nah bagi catatan khusus observer, bagaimana establish besok lah itunya. Nah jadi kalau yang namanya catatan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung gitu. Yang mendukungnya berarti kita pertahankan, yang tidak mendukungnya nanti diperbaiki, gitu kan ya. Nah itu nanti udah ada contoh-contohnya lah. Tinggal menghubungi ke kurikuluman. Bu aja nanti tidak hanya yang di Bu Haja Pipit, tapi di yang lain juga ada ya. Jadi aduh Pak bingung itu ngisi aku masuk, hubungi ke kurikuluman. Kita punya perangkat ke kurikuluman berapa orang Bu? 7 ya? Dapat 7 ya. 7 orang sok hubungi. Kurikulumnya ulah rewel. Ulah cenah ge yo aya nanyakeun. Teu kayang lah. Nah ulah moyangna. Sok urang berbagi ilmu. Komunikasi sistem kieu mudah-mudahan janten pahala kangge urang sadaya. Eta kangge lembar catatan percakapan praobservasi. Foto-fotonya ke saya, kangge urang lembarna. Nah, Pak, apakah ini diuploadkan? Ada muncul pertanyaan. Sementara tidak ada untuk upload itu bagusnya. Tidak ada ya, itu untuk upload. Nah, ayeuna kurang simpen we heula. Simpen bising ke ujung-ujung aya kan urang kali ngupload we, kalinya kan pas sakena kayu sakena geus masih ada urang entos tuh. Tapi ieu mah kan ngomong sekolah tenang. Jadi geus lah ngorengkeun kertas lembar we. Tapi enggak aya gitu ini. Teu aya pokona mah. Scanner aguludug 15 juta. Berapa itu? Muka aguludugnya 15 juta genep ratusnya. Teu kaanggar geus berada aguludug. Tapi butuh. Hendak kulit teh kabeueut teh, cek kulit teh. Pak abdi bade ngadon cenah kami sanes teu hayang meuli. Pak teu dianggarkeun neangan kuitna urang mah. Mumpung zaman kuring. Meser atasnya begini atas meser. Aya punya Pak scanner tuh, tenang. Itu pada ngadon misal tak tertik mah iseueuting menyawayahna jadi kudu ngadon urang mal kaburu di dieu mah ngan wayahna teh mun biasa mah nyakeun aja biasa punya lira ku masing-masingnya.
Ya, jadi itu pertama silahkan. Lembar pertama seperti itu, disilah. Yang paling sulitnya di catatan khusus. Ya, kalau catatan khusus kan begini. Kalau observer itu biasanya memberikan apa? Kalau observer memberikan motivasi untuk terus dan terus, gitu ya. Pas sama banyak redaksi namanya Paugi ya, karena di beda-bedakan dia saltik. Terutama kan wajah, kalau wajah Pak Mamat, itu nyata. Beras pagi ayu tepat biasa ngurang lupa romak mah bantuan ngurang nate nya tak golongan bulusi bu mana itu pohon bukan tanya kita bu Erna apa aja belajar sering itu mah nggak saja dia kayak salah nggak masalah deh mah dan kumaha deui. Pokoknya orang sering bantu lah, itu pertama. Yang berikutnya ada di observasi pembelajaran. Nah, observasi pembelajaran. Pak observasi teh kumaha? Kudu nama kepala sekolah teh muriling. Ayeuna upami muriling ka 58 guru. Waktuna ge kan 222 jam deui, tadi menurut sekolah 222 tadinya. Nah, mau kaburu, maka gue sekali siarnya itu sorangan. Permasnya, penting nama tanjali jelas kan ya. Sampai benar pisah nama dia jemput lah. Ada siar, nanti bilangnya yo. Guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Ya pasti iya, itunya. Nah, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Pasti iya, ada mungkin. Udah mengacung teh. Nges cicing mana udah ngacung. Di urang mah teu nanaonnya kumaha geus kumaha budak. Nepi ka budak teh aya kitu ku aing rek dijawab wah teu nanaon kitu geuning. Nya moal. Anu budak anu nyebatkeun aya kitu ku aing rek dijawab. Teu nanaon urang di nu esa ya. Di nu esa teh cenah ge. Misal teh coba Anda jelaskan apa yang disebut dengan kesenian lenong gitu. Jawaban budak teh aya kitu ku aing rek dijawab da moal. Kajian tenang itu teh di urang mah bager kana maka dinamika kelas keur we lah teu naon nya. Nah, checklist nu adananya. Urang nulis nu tidak, kalau nulis nu tidak kana teh terus deui. Geus nu ada, tenang wajahnya tah, cium-cium juga tadi. Checklist-na we lah nya. Tapi terus Bapak. Lah. Oh, ai lulus nama kurang ieu teh kurang nyuguh. Guys tenang lah, lulus yang kita bakal lulus. Ayeuna acan mungkin nama erek. Tenang, sok tuh tanya Abu Ecin. Di urang mah silih bantu nih. Anggeus dewek mah ka bagian THR bawa datang-datang. Bisa waktu meeting di Jati 7 guys. Yang selanjutnya Pak ada juga lembar catatan percakapan pasca observasi kelas. Tanu kieu teh kedah nama Bapak dan Ibu teh dipanggil kukuring. Dipanggil hiji-hiji so bisa kabayangkeun waktuna irahnya. Itu jadi ayeuna mah mun keur aya kuring paling tara ka kamari aja yuk. Pak, abi dipoto lah jeung Bapak, papayun-payun jadi gitunya wajahnya. Meski lain Pak, perawat. Penting nama jalan sih hari mah. Gabungan ngalilir di luhurna. Itunya papayun-payun pakai sabra urang kamari ge. Bosnya, kan heula ganti heula baju da uing ka sarwa teh kita cenah ka bapak kepala sekolah mah boga baju da hiji. Keur maheueun teh itunya. Nah, di sini ada catatan refleksi guru. Jadi udah nih. Dan nanti tinggal dilihat ke Bu aja itu ke kurikulum ya. Proses pembelajaran sudah berjalan cukup baik sesuai dengan RPP yang sudah dibuat. Contohnya ya banyak. Peserta didik dapat mengikuti pembelajaran. Nah, disebutnya dapat mengikuti kan kajian budak mengikuti tentunya. Ya, gitu. Terus kurangnya positif nah orang. Waktu pembelajaran Cibutong, molor, nanti kulina kayak gitunya. Yang nggak selalu terus bener buat simak itu benernya. Nulis nah.
ulah tulis we nu halus-halus urang teh. Da boman ki luhur nanti tah bohong. Entong urang teh saayana pembelajaran menggunakan problem based instruction. Deadlock. Yang harus itu meureun. Dari kenyataan memang KBG deadlock mun ku PBI sok. Arek ku jigsaw deadlock lah. Ada barang ini guru teh anggar bae kudu ngomong ceramah. Bener nih. Oh, member head together. Jika teorina tapi di kenyataan mah antep. Nya, untuk melatih wajahnya gitu. Kali-kali PKM kan udah bener teh. Nah, beres tugas tuh, saya pemilu gitu. Nah, silakan yang positif-positif dibuatkan ya. Terus topik percakapan dan catatan. Tadi topik percakapan dan catatan pasti dengan kepala sekolah teh kebanyakan membahas terutama bukan ke proses pembelajarannya, tapi proses pendidikannya. Jadi di topiknya teh tingkatkan disiplin gitu ya. Nah, berikan lebih banyak kesempatan kepada anak untuk bertanya dan berpendapat, kan begitu. Nah, soalnya kan eta teh ngarahna teh karena diferensiasi bagian baginya gitu. Jadi urang teh juga kajian lah. Pembelajaran berdiferensiasi gitu. Jadi berikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat dan bertanya. Parika ulah menunjuk salah seorang anak untuk bertanya. Bagusnya pun budak lah gitu kan. Udah di pelajaran olahraga bahwa sih budak rek kumaha bage kajen merdeka belajar ya rek mah. Ya, jadi budak besar kurang di singkat push up ya bakal kakang-kakang jeung kajen. Jadi disiplin, tentang disiplin, cari itu nyata. Selanjutnya rencana tindak lanjut. Nah ini yang biasanya. Nah, dari mana ini kita lihat rencana tindak lanjut? Di observasi awal kan sudah dikatakan. Misalnya, keinginannya begini. Nah, kayak ide teh ada yang tidak tercapai. Misal, memberikan kesempatan kepada anak untuk bertanya berpendapat lebih banyak. Ternyata anak baru setengah yang bertanya dan berpendapat. Rencana tindak lanjut memotivasi anak untuk bertanya dan berpendapat lebih banyak lagi dengan cara reading question misal jadinya. Nah gitu geus lah dari aya kuring nama. Adi nolobaan teh meloba teuing karena kali datang ke kantor kayu kumaha kali gitunya ka Bu Haja, gitunya ka kurikulum gitu. Nah jadi nanti kita minimalnya akan ada 3 lembar kamu ya. Atas ada lembar 3 lembar atau dibagi padahal mah. Nuju di dalam malanya tak. Sok tak itu cara ngadameulana teh tadi. Misalnya teh Pak aya contohna aya tah Bu Haja pas ngadameul pas ditalis ku simkuring. Sok di fotokopi, kayak diadaptasi. Ulah diadopsi. Aya sok dimang kana sarua kabeh terurus kabeh. Nah gitu. Dan mudah-mudahan ya kita beres dengan cara seperti ini. Alhamdulillah Pak Korla sambil melaporkan saja ini ya memang semuanya juga udah mengerti. Jadi di sini itu jadi guys ber-PMM ria lah gitu. Yang sudah dapat sertifikat berapa orang? Pak Anda, Pak Yogi, Pak Nana, Bu Ayu, Bu Dewi, udah banyak tuh. Nunggu bersertifikatnya, sertifikat PMM. Teh bisa dipakai ke BJB gitu bisa. Bisa Bu Ilu. Tapi jangan juga dia bisa lah sampai orang tera rajin gitu nyuruh gitu lah. Nah itu saja Bapak Ibu tentang PMM mungkin cukup ya. Wajah nanti bisa di Bu Haja dipertanyakan kemana ke saya juga langsung boleh lah harus bagaimana nanti kita saling diskusi dan nanti mungkin lebih jelasnya lebih pahamnya lagi bongan tadi ya bongan tadi ya maka kawaikan kurang gitu kan kuring baringgung Pak orwasnya soklah tentang PMM ini nah harus bagaimana kami sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kepala yang telah menyampaikan arahan bimbingannya kepada kita semua.
terkait dengan masalah kegalauan yang saat ini sedang menimpa kita. Bapak dan Ibu, kami ucapkan juga selamat datang Bu kepada Ibu Kepala yang hari ini hadir di tengah-tengah kita, Bapak dan Ibu. Inilah suasana di SMP kita, SMP 2 selama kepemimpinan Bapak yang penuh dengan ya ramah-tamah begitu ya. Yang hari ini briefing kita tidak direncanakan jauh-jauh sebelumnya, tapi semuanya bisa hadir karena ada semangat baru dalam diri kita, yaitu yang tertera dalam dada kiri sebelah kita ya. Dada kiri kita yaitu adalah forever. Jadi kita adalah selamanya menjadi keluarga besar Bapak Ibu. Terima kasih. Yang selanjutnya Pak Korwas barangkali bisa memberikan satu pencerahan, penguatan kepada kita semua terhadap tadi yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, bagaimana meningkatkan kompetensi kita di dalam menyelaraskan dengan program Kemendikbud yang mau tidak mau harus kita laksanakan. Mungkin mohon maaf Bapak karena ada kegiatan lain, mungkin akan saya batasi waktunya sekitar 20 menit Pak. Terima kasih. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang kita hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kepala SMP Negeri 2 Jatiwangi Pak Ragung, Kalersan Suping, sarang Ibu Ida. Mulai rongeng kesekabitan. Teman-teman, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah yang juga hadir, yang kita hormati, kita banggakan, Bapak dan Ibu, teman-teman Bapak Ibu guru serta staf TU yang juga saya hormati, saya banggakan. Bagaimana Bapak Ibu, kabar sehat? Luar biasa. Tidak terasa atau terasa gitu. Sudah 10 hari berjalan ya Ramadan ini. Tidak 11 malah. Oh, ada yang 10, ada yang 11. Kalau versi quick count itu sudah hampir 20 hari. Ramadannya gitu ya. Gitu. Alhamdulillah tadi malam kita sudah menyaksikan keputusan gitu ya. Ya, para rukuh lah insyaallah. Ya, yang penting aman, dan katanya bulan Oktober guru akan dapat tambahan 2 juta. Amin. Ya begitu ya janjinya ya Bang. Ya kita kurang doakan kan halus banget gitu ya. Gitu. 2 juta Bapak Ibu guru ya bulan Oktober gitu, khusus ya, sebagai bukti pedulian pada guru. Aminkan saja ya. Terima kasih. Terima kasih, ini kesempatan yang sangat baik dan tentu membahagiakan bagi saya, pertama karena bisa bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah dalam acara yang khusus, terutama karena kita pakai seragam ini Liverpool bukan ya, kalau begitu ada hijau gitu. Liverpool apa, merah ya, merah gitu. Sesuai dengan warna sekolah. Alhamdulillah, dan saya merasa sangat bangga karena apa, diaku gitu bagian dari sini. Terima kasih Pak Kepala, juga Bu Haji gitu ya, Bu Wakil dan teman-teman semua. Nah, kemudian ini tentu hari yang sangat istimewa karena di bulan Ramadan tentu ya acara bertemu seperti ini, apalagi tadi diawali dengan briefing saat ini kita sedang berjalan. Tentu banyak hal yang akan sangat bermanfaat untuk kita. Jadi ada tadi malam mungkin sudah tausiah apa gitu ya, kultum, kemudian kita juga sudah melaksanakan sahur tadi pagi, dan sekarang tambahan pencerahan untuk peningkatan pengetahuan kita. Nah, Bapak dan Ibu, apa yang tadi disampaikan oleh pembawa acara Pak Ustadz juga
sangat panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah terkait dengan tugas kita. Itu tentu bagi saya mencermati, menangkap apa yang disampaikan itu ngaguluyur gitu ya, dalam arti bahwa saya sebagai pengawas pembina sebetulnya tinggal tepuk tangan saja gitu ya. Kenapa apa yang dibayangkan terkait dengan pengelolaan PMM gitu ya pada konteks kekinian, ternyata di sekolah kita di SMP Negeri 2 Jatiwangi ini sudah sangat lengkap berjalan, dan semua komponen gitu ya sudah melaksanakan kegiatan ini. Dan tadi sampaikan apa yang disebut dengan model kolaborasinya itu sudah sangat nampak. Terutama tadi disebut ada generasi Patromax gitu ya dengan generasi Dell gitu ya. Nah, ini artinya kita tidak terjadi gap generasi. Bukan rahasia bahwa di sekolah saat ini bukan hanya dua generasi, mungkin sudah ada 3 generasi gitu ya. Generasi apa, yang terakhir teman-teman para P3K muda kan gitu ya. Nah, kita generasi awal yang katakanlah bau-bau ke komputernya itu telat gitu ya. Tadi disebutkan generasi ketrok model sister brother gitu ya. Itu pasti ketinggalan dengan model pembelajaran yang berbasis digital yang saat ini sangat dikembangkan. Nah, tapi beruntung karena di sini kan suasananya ya bagaimana yang muda terutama dikondisikan untuk peduli kepada yang lebih senior. Ya, bahkan mungkin bukan hanya senior, guru-gurunya ya gitu yang dulu mengajar teman-teman P3K yang muda sekarang jadi guru di sini. Nah, dan ini sebuah kondisi, sebuah iklim belajar yang sangat positif. Saya sangat mengapresiasi. Kenapa? Karena ketika ini berjalan sistem seperti ini pastinya sangat bagus. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, betul teman-teman bahwa hari-hari ini kita itu dibombardir dengan berbagai kebijakan. Nah, untuk konteks kita sebagai guru itu tidak hanya guru, bahkan kepala sekolah, bahkan pengawas itu hadir yang disebut dengan model kompetensi baru. Ya, model kompetensi guru, model kompetensi kepala sekolah, dan bahkan pengawas sekolah. Namun secara prinsip bahwa model-model kompetensi yang diterbitkan, dirilis oleh kementerian itu pada dasarnya tidak jauh atau tidak keluar dari apa yang menjadi prinsip pokok kita sebagai guru. Bahwa guru itu ya harus memiliki kompetensi. Itu prinsip kan. Nah, namun saya mencermati ternyata di model kompetensi Perdirjennya itu nomor berapa? 2626 kalau tidak salah. Nah, itu yang disebut kompetensi itu tidak lagi 4 secara eksplisit ya, tapi hanya 3. Kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Nah, gitu. Nah, di kompetensi profesional inilah yang menuntut kita memang melek ya, adaptif tepatnya, adaptif dengan tuntutan kekinian. Nah, tuntutan kekinian di kompetensi profesional itu, teman-teman, adalah bagaimana kita sebagai guru didorong semaksimal mungkin untuk ya melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dengan teman sejawat, dan mengembangkan pemanfaatan yang tadi di situ namanya adalah platform ya PMM. Nah, bicara platform PMM ternyata di sini sudah tidak asing. Ya, kenapa? Karena fasilitas pendukung ke sana itu di sini sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan, ingin katakan, kalau tadi disebut Pak Ragu menyebut Pak Kepala, bandwidth di sekolah kita internetnya itu 200. Saya membandingkan di beberapa sekolah sepertinya tidak ada yang menandingi ya dengan bandwidth 200 itu. Karena yang paling besar itu saya pernah ketemu itu di Banjaran 1 itu sampai 150 ya, Banjaran 1. Nah, di kita 200 itu berarti sangat besar. SMP 3 Majalengka juga tidak sampai 150 tidak. Gitu ya. Nah, artinya ketersediaan bandwidth
cakupan jangkauan pemanfaatan internet itu pasti sangat besar. Memungkinkan ketika kita berada di sekolah, teman-teman Bapak Ibu tidak harus menggunakan kuota internet pribadi. Dan ini fasilitasi yang disediakan, diberikan oleh kepala sekolah kepada kita. Tepuk tangan dong. Ya, nah, saya ingin katakan diberikan oleh kepala sekolah. Ya, kenapa? Karena memang melalui tangan kepala sekolah yang kebijakan ini keluar. Ya tentu tidak dari dana pribadi. Ya, gitu ya. Tapi ini ya kebijakan bagaimana perhatian Pak Kepala kita terhadap daya dukung lancarnya proses pembelajaran kita. Sekali lagi kita sangat mengapresiasi dan menghargai kebijakan yang sangat berpihak ini. Yang pertama, yang kedua, Bapak dan Ibu, saya tidak harus panjang lebar mengungkap tentang bagaimana kompetensi profesional itu. Ya, karena Bapak dan Ibu juga sudah sangat paham, sudah sangat hafal. Tetapi sekali lagi satu hal yang saya ingin garis bawahi bahwa terkait dengan pengembangan profesional kita, sebetulnya kembali kepada bagaimana kita mau mengembangkan diri. Jadi ketika tuntutan profesional itu datang dari luar, dari eksternal, lalu kita menyambutnya dengan kesadaran tentang memang kebutuhan kita juga harus berkembang, maka gelombang ini akan sama frekuensinya. Artinya tidak bertepuk sebelah tangan, tapi betul-betul bertepuk dua tangan. Jadi di satu sisi kebijakan menuntut bahwa kita harus maju, di sisi lain juga kita punya keinginan untuk maju, maka nyambung. Dan gambaran itu saya lihat itu ya di sekolah kita berlangsung demikian. Bapak dan Ibu tidak henti-hentinya belajar, ya saling berdiskusi dengan teman-teman, ya apalagi di sini ya saya mengapresiasi teman-teman ada yang sudah menjadi guru penggerak bahkan menjadi PIC untuk terus pengembangan profesional itu. Dan ini adalah modal utama kita. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, rangkaian kegiatan yang sekarang dituntut bahwa seluruh aktivitas kegiatan itu terekamkan di dalam platform PMM itu sudah kita kerjakan. Dari mulai di awal tahun kita menyusun RHK, dan RHK-nya pastinya RHK masing-masing. Ya, rencana hasil kerja. Masing-masing punya rencana, mau apa, akan apa, berapa banyak kegiatan yang akan kita kerjakan, dan hasil akhirnya seperti apa. Lalu dari RHK yang sudah kita buat, ya diinputkan atau berada di dalam PMM atau di dalam dokumen EKIN yang lain, itu kemudian terhitung bulan Maret ini kita sudah mulai masuk ke bagaimana pengamatan pembelajaran melalui apa yang disebut dengan observasi pembelajaran. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala, saya sangat sepakat bahwa rangkaian observasi itu memang seharusnya demikian berjalan. Bapak dan Ibu tidak ujung-ujung diobservasi di kelas, tapi diawali dengan bagaimana ada pertemuan dengan kepala sekolah atau dengan teman guru senior yang ditugaskan oleh kepala sekolah. Dalam rangka apa? Melakukan apa yang disebut dengan kegiatan pra-observasi. Silakan nikmati itu Bapak Ibu, bahwa kegiatan pra-observasi sebagai kegiatan diskusi awal. Bagaimana Bapak dan Ibu akan tampil di kelas, mengajarkan apa, tujuan yang ingin dicapai apa, lalu dari situ akan ada catatan. Hal-hal yang mungkin Bapak dan Ibu masih luput, ya masih belum pas. Lalu masuklah ke kegiatan observasi kelasnya. Di kegiatan observasi kelas, dulu kita sering menyebutnya sebagai supervisi kelas. Ya. Jangan dijadikan ini sebagai sebuah kecemasan, ya, sebuah kegalauan bahwa Bapak dan Ibu akan disaksikan, dilihat, ya, diperhatikan kelemahan mengajarnya. Tidak. Justru pada saat observasi itu
itu Bapak dan Ibu harus benar-benar menikmati bagaimana sebenarnya Bapak Ibu mengajar. Nah, ada orang lain yang melihat, entah itu kepala sekolah atau misalnya guru senior yang ditugaskan, kepentingannya adalah untuk nanti memberikan sudut pandang lain, ya, masukan yang boleh jadi ketika kita mengajar kita tidak menyadari ada langkah pembelajaran yang terlewat, ada aktivitas pembelajaran yang belum memberi trigger, ya, memantik bagi terjadinya capaian yang hebat. Nah, yang kemudian catatan itu akan memberikan masukan kepada kita untuk menjadi bahan perbaikan pembelajaran selanjutnya. Yang itu nanti terungkap di bagian akhir yang tadi disebut dengan pasca observasi. Ya, nah di sini ada refleksi, ya, yang akan terbangun antara Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah dengan Bapak dan Ibu. Nah di situ pula silahkan berdialog, ya, berkomunikasi tentang hal-hal yang mungkin Bapak dan Ibu sendiri menyadari, aduh iya tadi ada yang terlewat, aduh iya tadi ada yang kurang pas, gitu. Nah silahkan dikomunikasikan. Nah inilah pentingnya, dan ini yang harus kita biasakan, bahwa kita mengevaluasi keberhasilan pembelajaran itu tidak semata-mata pada konteks memberikan soal, ya, tetapi justru mengevaluasi proses pembelajaran yang kita kerjakan bisa melalui model refleksi yang kita bangun bersama observer. Nah, kebiasaan ini menurut saya sangat positif, bagus, dan Bapak Ibu lanjutkan kegiatan ini, ya. Nah, dan ini tidak harus menjadi beban, ya, tetapi ini adalah rangkaian proses-proses yang memang alamiah, memang begitulah seharusnya kita kerjakan. Terakhir, ya Bapak dan Ibu, dari seluruh rangkaian proses pembelajaran yang sangat benar ini kita kerjakan, mudah-mudahan nanti memberi dampak kepada hasil belajar kita. Nah, mengukur keberhasilan belajar kita, terutama yang memberi dampak kepada anak-anak, itu diantaranya adalah melalui apa yang disebut dengan asesmen sumatif, gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya tidak akan membicarakan asesmen sumatifnya, tapi asesmen lain yang disiapkan oleh kementerian, yaitu dalam bentuk hadirnya kompetisi, ya, model asesmen yang disebut dengan Olimpiade Sains Nasional. Nah, kemarin di Dinas Pendidikan baru dilaksanakan acara pembukaan OSN untuk tingkat SD SMP. Nanti kita di SMP untuk 3 mata pelajaran, ya, mata pelajaran IPA, matematika, dan IPS itu akan diadakan secara serentak di satu titik, yaitu di Hotel Fitra. Jadi anak-anak kita nanti akan dibawa ke Hotel Fitra dan nanti mereka bertanding di situ. Dan ya, nah tadi kita sudah disiapkan, ya. Nah, silahkan siapkan semaksimal mungkin, ya Bapak teman-teman. Agar apa? Anak-anak yang kita kirimkan itu anggap sebagai delegasi sekolah kita yang akan menggambarkan bagaimana keberhasilan proses pembelajaran tadi. Dari apa yang sudah bertahun-tahun kita kerjakan, rasanya insya Allah, ya, anak-anak kita mampu bersaing. Dan kita ingin optimalkan hari ini, ya, agar pada waktunya nanti tanggal 1 dan 2 April saat anak-anak di Hotel Fitra, mereka siap secara fisik, siap secara mental, ya, dengan keberhasilan yang tentu kita harapkan. Nah, terakhir lagi, pada kesempatan ini tentu saya atas nama pengawas pembina dengan seluruh rangkaian proses bagaimana iklim belajar, budaya belajar, kerja dan sebagainya di SMP Negeri 2 Jatiwangi yang saya rasa gitu, ya, hari sebab tidak ada kirang nama tepat gitu, ya, ada, tetapi lebih banyak unggulnya, lebih banyak baiknya, dan ini adalah buah dari
bagaimana Pak Kepala telah bisa membangun ya iklim kerjasama, iklim partisipasi, kebersamaan di sekolah ini dengan luar biasa. Tentu dari seluruh apa yang sudah diabdikan oleh Pak Kepala, ya semoga ini menjadi amal baik, amal sae, amal ibadah yang ini betul-betul memberikan manfaat buat beliau, manfaat buat bangsa dan negara ini. Dan ini menjadi kenangan manis buat kita. Setuju ya Bapak Ibu ya? Nah, dan hal-hal baik yang sudah ditularkan kepada kita, nanti Bapak dan Ibu jangan, wah dah ayo nama tos sanes Pak Agung deui, ayo nama bagian bebas. Jangan. Justru hal-hal baik yang diteruskan oleh kita ini akan menjadi kebaikan yang juga akan terus mengalir kepada beliau. Ya, kita sepakat untuk tetap punya komitmen membaikkan sekolah kita, lebih meningkatkan sekolah kita. Misalkan, ya dan memang begitulah perjalanan waktu, ya Pak Kepala nanti harus pensiun. Ya, karena memang sudah waktunya pensiun. Sekali lagi terima kasih Pak Kepala, juga dengan Ibu, ya kita sangat mengapresiasi ya atas semua pengabdian, terutama tadi membangun sekolah ini menjadi sangat baik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Pengawas yang telah memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak dan Ibu, setelah tadi kita mendengar apa yang disampaikan paparan dari Bapak Kepala Sekolah dan juga dari Bapak Pengawas, ini adalah menambah semangat bagi kita semua, tentunya dalam terus mengembangkan diri dan juga mengembangkan orang lain secara kolaborasi. Tentunya dalam ranah mewujudkan pelajar SMP Negeri 2 Jatiwangi yang luhur budi tinggi prestasi. Izinkan Bapak dan Ibu, saya akan membacakan sebuah puisi. Ya, saya izin yang baru saja mendapat GR, Pak. Ya, jadi ya, jadi jangan dipelesetkan cecin ya, kayak GRT banyak begitu. Tentunya ini adalah peran serta fasilitasi yang diberikan oleh sekolah Pak Pengawas. Saya dulu 3 bulan di sini dari ya, menggunakan fasilitas sekolah juga sama. CGP saya Pak Agus, Bu Teti juga sama di sini. Baik di ruangan sebelah utara atau sebelah sini semuanya lengkap fasilitas. Gitu. Jadi luar biasa yang diberikan oleh sekolah. Saat singgah terakhirmu di Jalan Pengairan 13-15, kenangan paripurna masih terngiang. Celotehan kawan-kawanku, teriakan sang guru yang penuh arti, termaktub kuat dalam ingatanku. Tetaplah kokoh wahai Bapakku, bentuklah insan hebat di tiap masa dan waktu, untuk mencetak insan hebat pemaju negeri. Tetaplah tegar, tetaplah berdiri, tetaplah hebat Bapakku. Dari asa yang hebat kan lahir insan terhebat. Dalam balutan sinergi, tinggi iman, tinggi ilmu, tinggi pengabdian, menuju SMP Negeri 2 Jatiwangi yang luhur budi tinggi prestasi. Saya sebagai jajaran humas Pak Anda, Bu Haji, saat ini betul-betul merasa terkesan dengan kehadiran orang tua kita semua. Tapi sangat disayangkan, dari awal masih ada rekan kita yang tidak ikut hadir fokus penuh dalam kegiatan hari ini. Coba saya lihat ada Bu Deni tidak? Bu Deni Rusali di mana? Punten Pak. Di mana Bu Deni ada? Ya. Bu Deni kenapa? Ibu kan sebagai kurikulum harusnya bisa memberi contoh.
pada teman-teman yang ada di sini. Lagi galau. Kenapa di dalam? Agak enak badan. Oh. Padahal Bu Susi kan sudah memperingatkan bahwa kita harus hadir di sini. Briefing kita hari ini. Aplikasi yang masih saling di payun jadi Jadi kalau walaupun kita datang terlambat, Bu Eni, Bu Eni bisa menyimak penuh dalam kegiatan ini. Saya sayangkan itu, Bu Eni dan Bu Ipa tidak menyimak dengan itu. Coba apa yang ada di belakang itu tadi mengerjakan apa itu? Kalau PMM kita sudah dikoordinasikan dengan baik. Nah itu makanya bagaimana kita akan memberikan sebuah pembelajaran yang baik kalau seandainya mohon maaf kepala ini kehangatan kita ini terkendala dengan satu hal itu. Ya. Coba bawa hasil karyanya. Ya. bukti karya saya Pak. Tadi Ya. selama empat. Ya. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Bapak Kepala dan Ibu mohon berdiri. Berdiri Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya berdiri. Ya. Semua. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya serta mulia, dan Ibu, selama kebersamaan kita di SMP Negeri 2 Jatiwangi, kami mungkin banyak melakukan kesalahan, baik yang sengaja ataupun tidak sengaja, baik yang terkubur dalam hati ataupun itu yang kami lakukan. Tapi di usia Bapak yang 60 tahun menginspirasi kami untuk tetap tegar dalam mengabdikan diri kami untuk negeri Indonesia tercinta ini, khususnya SMP Negeri 2 Jatiwangi yang luhur budi tinggi prestasi. Bapak, jika selama kami bersama dengan Bapak ada kata dan ucap kami yang tidak diberkenan di hati Bapak pada saat ini, momen ini, kami minta maafkan kami. Apalagi Bapak akan diberikan nikmat yang tidak terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala memasuki masa purna tugas. Kami hanya mendoakan Bapak agar Bapak diberikan kesehatan, diberikan kejembaran rezeki, serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah melupakan kami anak-anak Bapak yang tetap merindukan bimbingan dan arahan. Selamat ulang tahun yang ke-60 untuk Bapak Ragung tercinta. Di tangan kepada Ibu. Untuk selanjutnya ada prosesi. Jika dibiarkan lebih lama, itu ada kemungkinan untuk memburuk. Ada ini. Apa? Bu disanggakan Bu Haji, oke. Simbolis saja. Orang tidak boleh ngambil bisa. Ya. Baca. Tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ya.
Maka kepala dipotong saja tumpengnya. Boleh diberikan yang pertama kepada yang terkasih. Ya. Ya. Ini tekad cacing. Ya, terima kasih. Ya, berikutnya Wakasek Kedislaan disilakan semua bisa. Buah itu ada buah-buahan buah Bapak ya. Ya, terima kasih Pak Karwas, maka boleh ya. Tapi kayak airnya banyak di tuang ya. Mak, ya, boleh kan aja Pak, Pak ya. Ya. Berikutnya Pak Haji, Haji udah tadi yang Haji, Pak Haji Rahman, Pak Haji Rahman nggak ada ya? Pak Haji itu ada. Ini Pak Haji ke depan Pak. Ya musik. Iya. Pak Haji ayo. Pak Haji, ya mengapa? Tumpeng. Ke Bapak. Ya tepuk tangan Bapak dan Ibu. Ya. Bapak dan Ibu, sebelum kita nanti bersalaman, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kita semua. Momen ini Pak, momen observasi kita hanyalah sebuah alat untuk bagaimana kita bisa melaksanakan acara ini. Terima kasih Pak Parwas, Wajib dan Bapak Ibu yang telah berkontribusi pada acara ini untuk Bapak kita yang tercinta. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak banyak yang saya ingin ucapkan, hanya permohonan maaf saya selaku pribadi dan dengan keluarga terima saja. Selama ini mungkin saya berada di sini ikut hidup di SMP 2 sekitar 16 tahun. Sejak saya jadi guru sampai saya memimpin sekolah ini, dan memang saya tidak bisa apa-apa. Hanya ini yang bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nanti kepala yang mengganti saya, Pak Korwas, akan jauh lebih bermakna bagi Bapak dan Ibu. Dan segala sesuatunya saya ucapkan terima kasih ini. Dan ini momen yang mungkin akan saya kenang selama-lamanya, karena ya saya juga sering di sana di sini ya, tapi tidak pernah seperti ini Pak Korwas ya. Tidak pernah seperti ini, dan saya juga tidak menyangka, bahkan ke istri juga tidak bicara ya akan ada acara seperti ini. Hanya paling Bu Haja Pipit mengatakan, Pak jangan dulu ke Bandung, harus ke sekolah, gitu aja. Iya Bu Haja ya. Dan Pak Haji tadi pagi ada tanda tangan katanya Pak Haji ya. Jadi tidak tahu akan ada acara seperti ini, seperti itu gitu. Terima kasih sekali lagi, dan terus terang saja mohon izin Pak Korwas ya. Ini bukan perpisahan. Jadi kalaupun besok saya masih ke sini, jangan diasuhkan diri. Karena memang tugas saya berakhir sampai tanggal 31 Maret ya. Jadi mohon maaf, dan kita masih tetap bersama-sama. Mudah-mudahan walaupun kita secara tugas nanti berpisah, tapi secara pribadi boh papayitna, boh mamanisnya saya ini tetap diakui. Terima kasih sekali lagi atas penghormatan pada saya, dan ini momen yang jelas tidak mungkin dapat dilupakan sepanjang hidup saya lah. Apalagi ini disaksikan juga oleh Pak Korwas itu. Hanya Pak Korwas, permohonan saya tidak harus diekspos ke yang lain gitu ya, karena nanti bisa barangkali aduh kita kawas namwae yang ini, jadi saya juga malu sendiri. Itu terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu, dan sekali lagi permohonan maaf kami di keluarga
yang mungkin sering menyusahkan bapak dan ibu, menyuruh ini itu, tapi bukan untuk apa-apa, tapi demi kemajuan sekolah kita tercinta SMP Negeri 2 Jatiwangi. Itu saja, Pak. Dan sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Ya, tepuk tangan yang aku meriam untuk Bapak kita. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa bersama. Pak Udin, Mas Udin ada? Ya, Pak Udin untuk berdoa. Ya, beri diborong ke api, amplopnya kan nggak bisa deh. Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawlin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa minal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Udin yang telah memimpin doa untuk kita semua. Berikutnya kita bermusafahah, Pak. Mangga Bapak Ibu bisa di depan dan bisa Bapak dan Ibu bersalaman dengan Bapak Kepala. Ya. Kadang hilap kalau ngawaskan konsumsinya banyak. Jadi sudah makanan di mana ini gitu. Mangga. Ombak di lautan yang buruk jaman bermain di dunia air. Suara alam ini apakan jiwa sinar surya perlahan mulai tenggelam. Bapak Ibu, nanti setelah musafahah selesai, kita nanti foto bersama ya. Bapak Ibu jangan kemana-mana dulu, kita foto bersama. Mohon untuk pemilik kendaraan Adia Putih untuk sementara ditinggalkan dulu, karena akan digunakan untuk Pak Mandiri nanti itu siapa ya? Masih yang hijau berapa kali 5
Bapak Ibu, mohon kesediaan waktunya untuk foto bersama ya di depan ini. Di luar, menghadap ke utara.